Selamat pagi Bapak Ibu, kami bertiga ingin mempraktekkan kegiatan coaching dengan sesama rekan calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Bekasi. Perkenalkan, saya Duslianus Simanunlang, guru SMA Negeri 13 Kota Bekasi. Saya Bu Nikma dari SMKN 1 Kota Bekasi. Dan saya Nanang dari SMP Negeri 26 Kota Bekasi. Selamat menyaksikan. Oke, baiklah Pak Dos. Kira-kira hari ini kan kita mau praktek coaching nih. Sebelum kita memulai praktek coaching, kira-kira Pak Dos berperan sebagai apa ya? Saya berperan sebagai coach. Oke, berarti Pak Nanang sebagai coach ya? Ya, itu saya sebagai coach. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin tahu dulu Pak Dos indikator untuk coaching kita pada hari ini sesuai dengan alur Tirta. Pak Dos ingin mengobservasi di bagian mana? Dalam kegiatan coaching ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memberikan kehadiran penuh, menjadi pendengar yang baik, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, berarti ada 3 kompetensi yang Pak Dos ingin kembangkan. Dari ketiga poin itu, kira-kira Pak Dos ingin lebih spesifik yang mana? Oh, ingin jadi spesifik adalah saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, berarti pertanyaan dengan yang berbobot itu Pak Dos ingin kembangkan ya. Oke, mari kita mulai. Selamat siang Pak Nanang. Selamat siang Pak Dos, apa kabar? Baik, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah baik Pak Dos. Sesuai janji kita bahwa kita bertemu pada siang hari ini, Ya. kira-kira apa yang mau dibicarakan ya? Sebetulnya saya ingin membicarakan permasalahan yang saya alami di sekolah saya Pak Dos. Kebetulan saya ditunjuk oleh kepala sekolah untuk menjadi ketua komite pembelajar, dan juga saya adalah mensukseskan sekolah penggerak pada angkatan kedua ini. Nah, permasalahan yang saya hadapi ini masih sedikit sekali guru-guru yang menggunakan platform Merdeka Mengajar Pak, atau Ya. yang kita kenal PMM itu Pak. Ya. Nah, sehingga akibatnya rapor pendidikan kita atau sekolah kami ini rendah. Saya berharap permasalahan ini bisa diselesaikan, karena permasalahan ini berkaitan dengan kepala sekolah dan semua guru yang di tempat saya bertugas Pak. Oh, berarti Bapak ingin membicarakan tentang permasalahan yang dialami Bapak di sekolah Bapak ya, di mana permasalahan tentang penggunaan PMM, di mana guru-guru masih sedikit yang menggunakan, bahkan ada yang belum mengenal ya Pak ya. Baik Pak, kita tidak punya waktu yang banyak untuk membicarakan ini. Yang ingin Bapak dapatkan dari pembicaraan kita ini kira-kira apa Pak? Ya, saya berharap pada penyelesaian dari masalah ini Pak, terkait masalah sedikitnya yang guru yang menggunakan PMM tersebut. Bagaimana caranya supaya guru mau menggunakan dan mengupload karya-karyanya di PMM, karena hal ini akan berpengaruh terhadap rapor pendidikan sekolah kami Pak. Oh, penyelesaian tentang masih sedikitnya guru-guru yang menggunakan PMM. Kira-kira permasalahan yang Bapak temui di sekolah apa Pak? Yang lebih spesifik permasalahannya sebetulnya masih rendahnya minat dan keinginan teman-teman saya atau guru-guru untuk mengupload karyanya di PMM Pak. Bahkan masih ada guru yang masih belum familiar dengan apa itu PMM Pak. Oh, berarti Bapak bingung terhadap guru-guru yang belum menggunakan PMM. Baik Bapak, dari pengalaman Bapak, seharusnya cara penggunaan PMM itu bagaimana? Bagaimana caranya Pak? Yang saya ketahui ya Pak, dari penggunaan PMM ini adalah platform Merdeka Mengajar yang telah disiapkan oleh Kemendikbudristek ya. Iya. Dan di platform ini kita bisa mendapatkan banyak fitur-fitur seperti modul ajar dan assessment, dan kita juga bisa mengupload best practice dari guru-guru dan banyak lagi Pak hal lainnya ada di platform Merdeka Mengajar ini. Iya.
Berarti Bapak ingin guru-guru mau menggunakan PMM melalui akun belajar ID di masing-masing guru agar bisa meningkatkan nilai rapor pendidikan sekolah Bapak. Kira-kira apa yang Bapak lakukan dalam menyelesaikan permasalahan ini, Pak? Saya berharap atau ingin kepala sekolah memberikan izin untuk melaksanakan semacam diseminasi, Pak, terkait penggunaan PMM, sehingga guru-guru memahami cara penggunaan PMM ini, Pak. Kapan kira-kira itu Bapak bisa laksanakan? Dalam minggu ini lah, Pak, saya akan menemui kepala sekolah untuk membicarakan permasalahan ini dengan harapan kepala sekolah segera merealisasikannya, Pak. Baik. Kira-kira siapa yang Bapak libatkan dalam pemecahan masalah ini, Pak? Di sekolah saya ada 2 orang yang sudah aktif di PMM, Pak. Jadi saya akan mencoba mengajak mereka untuk menjadi narasumber dalam diseminasi, serta bisa mengajak guru-guru untuk mengikuti kegiatan diseminasi tersebut, Pak. Baik, Bapak. Berarti Bapak sudah menemukan caranya dengan menemui kepala sekolah agar memberikan izin, bahkan memberikan support atau dukungan moral dan spiritual untuk melaksanakan kegiatan diseminasi dengan mengajak 2 rekan Bapak ya sebagai narasumber, di mana mereka ini telah aktif menggunakan PMM. Demikian kan, Pak? Dan mereka tadi sudah mendapatkan sertifikat formingnya. Tiba di penghujung sesi, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari pembicaraan kita ini? Yang saya dapatkan apa ya? Jadi saya sangat merasa senang dan bahagia, Pak, hari ini karena saya sudah bisa menemukan solusi dan jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi terkait penggunaan PMM ini. Saya akan segera menemui kepala sekolah, kemudian untuk meminta izin, dukungan, dan petunjuk untuk mengajak teman-teman saya mengikuti diseminasi dengan narasumber dari rekan kami sendiri. Baik. Kapan Bapak akan menemuinya dan bagaimana caranya biar saya tahu bahwa Bapak sudah merealisasikannya? Rencana saya minggu ini, Pak, dan kita mungkin bisa janjian lagi ya, Pak, untuk bisa saya bisa update nanti informasinya. Baik, Bapak. Berarti kita minggu depan ketemu kembali untuk membicarakan solusi yang telah Bapak apakah sudah terlaksana atau belum. Jadi saya juga harus tahu. Demikian kan ya, Pak? Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak Dos, Oke. atas petunjuknya. Oke, baik Pak Dos, Pak Nanang. Saya tadi udah melihat perjalanan coaching ya antara Pak Dos dengan Pak Nanang. Dan sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya melihat di observasi tadi bahwa alur tirtanya tadi sudah berjalan, di mana ada tujuan, ada identifikasi, ada aksi, ada tanggung jawab ya Pak. Nah, yang saya ingin tanyakan ke Pak Dos ya, kira-kira yang perlu dikembangkan lagi di bagian mana? Dari pembicaraan tadi, indikator yang telah dapat saya kembangkan itu ya, bahwa saya sudah dapat mengajukan pertanyaan berbobot sehingga Oci bisa menggali dan menemukan solusi dari dirinya sendiri. Oke. Untuk tahap selanjutnya, kira-kira Pak Dos ingin lebih spesifik kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Oh, ke depan saya ingin mengembangkan atau lebih fokus lagi dengan kompetensi yang itu membuat kehadiran penuh dan menjadi pendengar yang baik, Bu. Oke. Terima kasih Pak Dos, terima kasih Pak Nana. Baik, Bu. Baiklah, sekian kegiatan coaching kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru di Indonesia. Guru bergerak, Indonesia maju. Selamat bahagia. Terima kasih. Terima kasih.